Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi. Kali ini kita akan menghitung atau belajar tentang perhitungan pajak penghasilan, baik pajak penghasilan orang pribadi maupun pajak penghasilan badan. Langsung saja kita mulai dari pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan orang pribadi akan dikenakan kepada orang pribadi yang memiliki penghasilan melebihi PTKP. Nah, PTKP sendiri ada 3 jenis. Yang pertama yaitu WP atau wajib pajak itu sendiri, yaitu sejumlah 54 juta. Lalu ada WP jika WP itu sudah menikah atau memiliki istri, maka akan mengurangi 4,5 juta. Dan juga ada tanggungan 4,5 juta dengan maksimal 3 tanggungan. Nah, tanggungan di sini merupakan tanggungan berupa saudara semenda, yaitu yang terdiri dari jika suami, yaitu orang tua suami, lalu anak suami, dan istri merupakan orang tua istri dan juga anak istri, serta anak bersama dari suami dan istri. Nah, anak suami dan istri itu semisal anak suami dari pernikahan sebelumnya ataupun anak istri dari pernikahan sebelumnya. Nah, PTKP ini akan mengurangi penghasilan neto dari wajib pajak tersebut. Nah, penghasilan neto yang dikurangi dengan PTKP ini akan menjadi PKP atau penghasilan kena pajak. Selanjutnya, PKP akan dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 dengan lapisan yang terinci sebagai berikut. Langsung saja kita mulai contohnya, yaitu yang pertama perhitungan pajak yang terutang untuk wajib pajak orang pribadi dengan jumlah PKP 525 juta. Nah, di sini soal pertama PKP-nya sudah diketahui sebesar 525 juta. Jadi tidak perlu untuk menghitung PTKP-nya. Nah, PKP yaitu 525 juta. Nah, setelah mengetahui PKP, kita akan langsung menghitung tarif pasal 17. Kita mulai dari tarif lapisan pertama, yaitu sampai dengan 50 juta. PKP yang diketahui adalah 525, di mana itu melebihi 50 juta. Maka 50 juta pertama akan kita gunakan semua, yaitu 5% dikali 50 juta. Dengan jumlahnya yaitu 2.500.000. Lalu untuk lapisan yang kedua yaitu 15%. 15% akan dikalikan untuk PKP antara 50 sampai 250 juta atau 200 juta saja. Nah, di sini kita ketahui bahwa PKP-nya sudah kita pakai 50 juta. 525 kurang 50 juta yaitu 475. Nah, ini masih melebihi batas 200 juta, jadi masih kita gunakan semua. 15% dikali 200 juta. 15% dengan 15% dikali 200 juta, yaitu 30 juta. Nah, kita sudah memakai PKP sebesar 250 dan 50, yaitu 250 juta. Kita lanjut ke lapisan yang ketiga, yaitu 25% dengan range 250 sampai 500. Nah, kita akan memakai 250 juta lagi. 250 sampai 500 kan 250. Kita akan memakai 250 juta lagi. Sedangkan kita sudah memakai 250. Nah, berarti 525 dikurangi 250 yaitu 275. Masih bisa kita memakai 25% dari 250. Karena 275 melebihi 250 juta, maka akan kita pakai semua. Yaitu 25% dikali 250 juta. Jadinya sama dengan 25% dikali 250 juta, yaitu 62.500.000. Nah, kita sudah memakai sejumlah 500 juta. Nah,
Nah, kita akan masuk ke lapisan keempat, yaitu di atas 500. Kita sudah memakai tadi 500 juta, sedangkan PKP-nya 525. Berarti masih ada sisa 25 juta yang belum kita kalikan. Jadi untuk lapisan keempat kita menggunakan 25 juta saja, yaitu 30% dikali 25 juta, atau sama dengan 30% dikali 30. Jadi intinya lapisan ini ketika kita jumlah angkanya akan sama dengan PKP yang dihasilkan. 50, 200, 250, dan 25 adalah jumlah dari 525. Nah, sehingga PPh per tahunnya dari jumlah semuanya yaitu 102.500.000 rupiah. Nah, lalu PPh per bulan tinggal kita akan bagi dengan 12, yaitu 102 dibagi dengan 12, yaitu 8.540 sekian. Untuk soal selanjutnya, ada Pak Yusuf sebagai karyawan di sebuah perusahaan memiliki penghasilan neto per bulan yaitu 25 juta. Pak Yusuf sudah menikah dan istrinya tidak bekerja dan mempunyai 4 anak. Pak Yusuf memiliki NPWP. Pak Yusuf juga membayar iuran hari tua dan biaya jabatan sebesar masing-masing 5% dan 3%. Nah, di sini PKP-nya belum diketahui. Oleh karena itu, kita harus menghitung PKP selama setahun terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari menghitung penghasilan bruto Pak Yusuf selama 1 tahun, yaitu penghasilan brutonya 25 juta dikali 12 karena 1 bulan 12 kan. 1 tahun 12 yaitu 300 juta. Nah, penghasilan bruto 300 juta ini akan pertama kita kurangi dengan ini, yaitu iuran-iuran. Nah, iuran-iuran ini juga akan mengurangi dari pendapatan Pak Yusuf. Nah, pertama yaitu iuran hari tua. Itu sebesar 5%. Jadi kita kalikan 5% dikali dengan 5% dikali dengan 300 juta. Langsung saja kita kali dengan 300 juta, yaitu 15 juta. Yang kedua yaitu biaya jabatan sebesar 3%. Biaya jabatan yaitu langsung saja kita kali 3% dikali dengan 300 juta. Nah, semuanya 15 dan 9 juta ini akan mengurangi penghasilan bruto Pak Yusuf sehingga akan menjadi penghasilan neto. Jadi biaya-biaya yang dibayarkan oleh Pak Yusuf akan mengurangi penghasilan brutonya. Jadi 300 juta dikurangi 15 dikurangi 9 juta. Nah, penghasilan neto Pak Yusuf yaitu 276 juta. Nah, setelah kita mengetahui penghasilan neto, kita akan menghitung PKP dari Pak Yusuf. Kita akan mencari PTKP-nya terlebih dahulu. PTKP yang pertama yaitu WP sendiri atau Pak Yusuf itu sendiri, yaitu 54 juta. Nah, selanjutnya Pak Yusuf sudah menikah dan istrinya itu tidak bekerja, jadi menikah atau beristri yaitu 4,5 juta.
Selanjutnya Pak Yusuf memiliki 4 anak. Nah, dari sini tanggungannya hanya 3 anak saja atau 3 orang, karena maksimal yaitu 3. Jadi tanggungannya 3 dikali 4,5 juta. Jadi walaupun ada 4 anak, tapi yang kita gunakan atau yang dikalikan yaitu 3 anak saja, karena peraturannya yaitu maksimal 3 tanggungan. Nah, kita jumlahkan PTKP-nya, yaitu 72 juta. Lalu TKP-nya yaitu 276 dikurangi 72 juta, yaitu 204 juta. Nah, setelah kita mengetahui PKP-nya, sekarang kita akan menghitung PPh tarif pasal 17. Tarif pasal 17 kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu seperti biasa, yaitu 50 juta. Ini melebihi 50 juta. Oleh karena itu 5% kita kalikan dengan maksimal 50 juta. 5% dikali 50 juta sama dengan 5% kali 50 juta, itu 22.500.000 biasanya ya. Nah, selanjutnya kita sudah memakai 50 juta untuk lapisan yang kedua, yaitu 200 juta maksimal. Nah, di sini kita sudah pakai 50 juta, PKP-nya 204 juta. 204 juta kurangi 50 juta, sisa 164 juta. Jadi untuk lapisan kedua, karena maksimal 200 juta, kita akan pakai 164, yaitu 15% dikali 164 juta sama dengan 15% dikali 164 juta. Jadi saya ulangi bahwa tarif yang dikalikan di sini merupakan penjumlahan. Jika dijumlahkan akan menjadi PKP-nya 50 ditambah 164, yaitu 204 juta. Dan batasannya untuk lapisan pertama yaitu 50 juta, untuk lapisan kedua yaitu 200 juta, lapisan ketiga yaitu 250, dan lapisan keempat lebih dari 500 juta. Nah, selanjutnya kita sudah menghitung semua PKP-nya dengan pasal 17. Kita jumlahkan untuk PPh per tahunnya, yaitu sejumlah 20 juta sekian. Dan PPh per bulan kita bagikan 12. Nah, itu untuk perhitungan PPh per bulan. Jadi jika ada perhitungan biaya lainnya akan kita hitung juga. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas perhitungan PPh badan. PPh badan di sini objek yang akan kita fokuskan yaitu terhadap perusahaan, bukan ke pengusahanya. Nah, ada 3 dasar pengenaan pajak penghasilan untuk badan. Untuk yang pertama yaitu untuk omset kurang dari sama dengan 4,8 miliar. Untuk omset kurang dari 4,8 miliar, tarif pajaknya yaitu berasal dari PKP atau penghasilan kena pajak dikali 50% kali 25%, atau bisa disingkat dengan PKP kali 12,5%. Nah, PKP di sini merupakan laba bersih dari perusahaan tersebut. Nah, sebagai contoh di sini ada peredaran bruto PTX tahun 2018 besar 4,5 miliar. 4,5 miliar merupakan omset atau penjualan kotornya kurang dari 4,8 miliar dengan dasar PKP-nya sebesar 500 juta. Karena omsetnya kurang dari 4,8 yaitu 4,5, maka kita akan menggunakan
dasar yang pertama, yaitu PKP dengan PKP-nya yaitu 500 juta dikali dengan, langsung saja kita pakai yang rumus singkatnya 12,5%. Nah, atau sama dengan 12,5% dikali 500 juta. Nah, jadi untuk kurang dari 4,8 miliar itu kita menggunakan tarif yang pertama dan dihitung dari PKP-nya atau penghasilan kena pajak atau dari labanya. Dasar pengenaan yang kedua yaitu untuk perusahaan yang memiliki omset 4,8 miliar sampai 50 miliar. Nah, untuk dasar pengenaan yang kedua ini ada dua tarif yang harus terpenuhi atau harus dihitung, yaitu tarif fasilitas dan juga tarif non fasilitas. Nah, setiap tarifnya ini harus dibagi terlebih dahulu PKP-nya, yaitu ada PKP fasilitas dan juga PKP non fasilitas. Jadi PKP yang ada nanti akan dibagi untuk PKP fasilitas dan juga PKP non fasilitas, di mana PKP ini akan menjadi dasar untuk perhitungan PPh-nya, baik PPh fasilitas maupun PPh non fasilitas. PPh fasilitas tarifnya yaitu 12,5%, sedangkan PPh non fasilitas tarifnya yaitu 25%. Jadi yang pertama kita akan mengetahui omsetnya berikut dulu. Omsetnya yaitu 30 miliar. Nah, sedangkan di sini baru diketahui biaya bersihnya yaitu 27 miliar. Nah, di sini belum diketahui berapa jumlah laba dari perusahaan ini. Oleh karena itu, kita harus menghitung dari omset dikurangi dari biaya bersih, yaitu 30 miliar dikurangi 27 miliar, itu sebesar 3 miliar. Nah, selanjutnya kita akan bagi labanya atau PKP. Ini laba merupakan PKP-nya terhadap PKP fasilitas maupun PKP non fasilitas. Untuk PKP fasilitas dasarnya yaitu 4,8 miliar sama dengan 4,8 miliar dibagi dengan omsetnya yaitu 30 miliar, lalu dikali dengan labanya atau PKP-nya. Nah, maka hasilnya yaitu 480 juta untuk PKP fasilitas. Setelah kita mengetahui PKP fasilitasnya, kita hitung PPh fasilitasnya, yaitu dari 480 juta ini dikalikan dengan 12,5%, yaitu sebesar 60 juta. Nah, setelah kita mencari PPh fasilitas, selanjutnya kita cari untuk PPh fasilitas. Kita sudah mengetahui bahwa PKP-nya sudah terpakai sebesar 480 juta. Nah, untuk PKP non fasilitas merupakan sisa dari 3 miliar dikurangi dengan 480 juta. Dengan 3 miliar dikurangi dengan 480 juta. Jadi untuk PKP non fasilitas yaitu sejumlah 2,5 miliar sekian. Nah, untuk PPh non fasilitas sendiri yaitu berasal dari PKP non fasilitas dikalikan dengan 25%, itu sebesar 630 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari total dari PPh ini. Nah, totalnya yaitu berasal dari PPh fasilitas ditambah dengan PPh non fasilitas. Jadi kedua tarif ini akan digunakan untuk menghitung total PPh-nya, atau bisa kita bilang bahwa PPh dalam dasar pengenaan kedua ini dibagi menjadi dua perhitungan, yaitu PPh fasilitas dan juga PPh non fasilitas. Untuk dasar pengenaan yang ketiga atau yang terakhir yaitu untuk perusahaan memiliki omset lebih dari 50 miliar. Nah, untuk omset lebih dari 50 miliar, dasar tarif dari pajaknya yaitu sebesar 25% dikali laba bersih atau PKP-nya. Jadi
yang dikalikan itu bukan omsetnya, tapi PKP-nya atau labanya. Di sini ada omset dari PT Atas Jaya yaitu 55 miliar dengan biaya bersih tahun 53 miliar. Seperti di soal yang kedua tadi, di sini belum diketahui laba atau PKP dari perusahaan ini. Oleh karena itu kita harus menghitung laba atau PKP-nya terlebih dahulu. Nah, kita hitung terlebih dahulu. Labanya yaitu dari omset dikurangi biaya. Nah, omsetnya yaitu 55 miliar. Sedangkan biayanya yaitu 53 miliar. Nah, setelah itu diketahui bahwa biayanya yaitu sebesar labanya yaitu sebesar 2 miliar. Nah, setelah diketahui labanya baru kita akan cari PPh terhutangnya yaitu sebesar 25%. 25% dikali dengan labanya. Dikali laba sebesar 500 juta. Jadi kesimpulan dari dasar pengenaan untuk PPh badan, tarif yang dikenakan itu bukan dari omsetnya, meskipun kita akan harus mengetahui jumlah omset dari setiap perusahaan, tapi tarif yang dikalikan itu bukan dari omsetnya tapi dari PKP. Nah, PKP ini merupakan laba bersih dari perusahaan tersebut. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini tentang perhitungan PPh, baik PPh orang pribadi maupun PPh badan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.